Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita akan mengkaji sebuah kitab. Sebenarnya bukan hanya satu kitab ya, tetapi saya bandingkan dari 3 buah kitab. Tidak perlu saya sebut judul-judulnya. Yang penting bapak-bapak, saudara-saudara sekalian langsung tahu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Berikut juga nanti kita akan banding-bandingkan dengan beberapa penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Insya Allah dengan bahasa yang mudah difahami ya. Kita usahakan bahasanya mudah difahami dan dipraktekkan. Tetapi tidak satu kali pertemuan sekarang saja, melainkan ini berseri. Dan bagi yang nanti misalnya tidak sempat ikut karena cuti atau berbeda shift kerja, nanti bisa mengikuti lewat rekaman di YouTube milik Yayasan Insan Pamamulia yang resmi. Silakan bisa dicek di sana nantinya insya Allah. Nah, pertama penting sekali saudara-saudara sekalian, setelah kita mengadakan kajian kitab Tauhid yang itu berkaitan dengan rukun pertama dari rukun Islam, penting untuk kita lanjutkan kepada membahas rukun yang kedua, yaitu tentang apa? Salat. Sebab ini perkara yang sangat penting yang di zaman sekarang orang sudah tidak lagi peduli apakah sholat atau tidak. Kita tidak bahas sekarang masalah meninggalkan sholat atau hukum-hukumnya. Mungkin nanti insya Allah kita bahas di khutbah Jumat secara khusus tentang masalah meninggalkan sholat dan seterusnya. Tetapi sekarang kita akan fokuskan tentang Rasulullah SAW adalah sosok yang menjelaskan agama ini. Kalau kita cek dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas di Al-Quran, saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian ya, apakah di situ ada penjelasan tata cara sholat? Gimana Bapak? Boleh buka di Al-Quran, ada nggak? Di Al-Quran tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam, ada atau tidak? Tidak ada sama sekali ya. Hanya diperintah, wa aqimus shalah, wa aqimus shalah. Sering diucapkan tentang sholat, tapi tidak dijelaskan tata caranya bagaimana. Dan ini menjadi bukti yang kuat bahwa berislam tidak cukup dengan Al-Quran saja. Harus dijelaskan dengan apa? Sunnah Rasulullah. Jelas ya di sini ya. Makanya kita ketika bersyahadat, syahadatnya 2. Syahadat tentang Allah, kemudian syahadat tentang Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad yang menjelaskan Al-Quran. Dan ini dijelaskan bagi yang memegang bukunya bisa dicek di halaman 53 ya. Tapi kita tidak jadikan patokan utama buku ini, hanya membantu saja bagi yang di depan. Baiknya mungkin kapan-kapan bisa ada slide-nya, sekarang belum sempat ya, insyaallah. Baik, di dalam surat An-Nahl ayat 44, dan ini juga dijelaskan di ayat-ayat yang lain ya. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan adz-dzikr. Apa adz-dzikr yang dimaksud? Al-Qur'an. Karena Al-Quran sifatnya memberi peringatan, zikr. Zikr itu mengingatkan. Makanya bilang kita zikir. Zikir itu apa? Ingat ya. Zikr Al-Quran maksudnya. Litubayyina linas, agar engkau wahai Muhammad menjelaskan untuk manusia manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Berarti Nabi Muhammad posisinya sebagai apa? Penafsir pertama tentang Al-Quran. Setelah Allah sendiri yang menjelaskan, Nabi Muhammad lah yang menjelaskan maksud Al-Quran. Sehingga tidak ada tata cara sholat kecuali mengikuti cara sholatnya siapa? Nabi Muhammad. Jelas di sini ya pembukaannya ya. Bahkan sebegitu gentingnya masalah ini, Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Jadi sholat tidak mikir, wis pokoknya seenaknya sendiri, tak sholat, aku enaknya gini posisi gerakannya, ya sudah berarti kayak gini enaknya. Tidak bisa seperti itu. Sebab berislam harus mengikuti cara ibadahnya siapa?
Rasulullah. Jelas ya? Berarti kita ngikut tata cara sholatnya siapa? Rasulullah. Dan nanti kita akan lihat tata cara sholat itu enggak satu seragam. Ada beberapa riwayat yang punya misalnya 2 versi atau 3 versi. Nah, biar kenal nanti kita ya. Dan kita usahakan menukil dengan hadis-hadis sahih saja. Kalau ada hadis dhaif mungkin nanti kita sebutkan yang tata cara seperti ini hadisnya dhaif, misalnya seperti itu ya. Dengan objektif sebisa mungkin. Kemudian bahkan Rasulullah mengajarkan para sahabatnya dengan gerakan asli. Jadi Rasulullah mengajarkan sampai sholat di atas mimbar. Jadi mimbarnya Rasul, mohon maaf ya, bukan seperti yang biasa di masjid-masjid seperti ini, bukan seperti yang mimbarnya Rasul ya. Kalau ada orang sholat di atasnya nggak bisa yang kayak gini ya, yang ada podium itu. Enggak, mimbarnya Rasul itu tidak ada podiumnya, 3 tingkatan. Seperti apa ya, tangga, tapi tidak ada podiumnya. Jadi Rasulullah mempraktekkan sholat di atas mimbar tadi. Podium itu maksud saya tempatnya naruh teks itu nggak ada, tempat naruh buku itu nggak ada. Dia cuma 3 anak tingkatan, 3 tangga, lalu kemudian rata gini, terbuat dari kayu. Rasulullah melakukan sholat di situ, disaksikan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah mau sujud, Rasulullah turun ke bawah, sujudnya di lantai karena mimbarnya nggak muat. Maka Rasulullah turun ke bawah. Ini dilakukan, bisa dicek di buku itu ya. Nah, ini semua yang karena kita judulnya sifat sholat Nabi berdasarkan hadis-hadis sahih. Semua yang saya jelaskan, kita lanjutkan lagi. Maaf gangguan sedikit. Kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Kalau tadi adalah tentang perkara luar yang tampak. Sekarang perkara batin. Batin ini bagian dalam ya. Kalau bagian dalam itu juga tetap mengikuti cara Rasul. Nah, seperti apa? Beliau jelaskan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i dalam kitab Sunan beliau berdua, dan hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Sesungguhnya seorang hamba itu melakukan sholat, tidak ditulis pahala bagi dia kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Alias kita sholat tadi jajar bareng-bareng gini ya, jangan dianggap pahalanya sama. Kata Rasul di sini, setiap hamba punya takaran pahalanya sendiri-sendiri, tergantung apa berarti kira-kira? Khusyuknya. Jadi jangan dikira sama, kita jejer Anda dengan siapa, itu masing-masing bisa berbeda pahala yang dicatat. Tergantung seberapa dia khusyuk ketika sholat. Dan ini lebih sulit dari sekedar meniru secara fisik tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itulah kenapa di dalam Al-Quran sampai disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sampai seperti itu karena dinilai daripada kekuatan batinnya dia ketika sholat. Benar nggak sedang bermunajat dan benar menyembah Allah dalam kondisi itu atau tidak? Atau jangan-jangan cuman lafadznya doang, tidak ada makna ibadah di dalam sholatnya. Ketika sujud, apa benar dia sedang menghinakan diri di hadapan Allah? Atau jangan-jangan sujudnya cuman sekedar lafadz? Ini penting lagi ya. Sebab ketika sujud itu sudah bentuk paling penghinaan diri seorang manusia. Saya ini nggak ada apa-apanya. Apapun jabatan saya, oh saya ini bukan orang. Apapun seberapa banyak jabatan, harta, ilmu yang dimiliki, gak ada apa-apanya di hadapan Allah ketika kita bersujud. Dan Allah tidak butuh kepada sujud kita, Allah tidak butuh kepada sholat kita, kita yang butuh kepada sujud dan sholat tadi. Sebab tanpa itu kita bisa tertolak untuk menemui Allah di surganya. Nah, ini penting banget ya tentang masalah sholat ini, sebab dia adalah aplikasi dari tauhid. Kita cuma belajar la ilaha illallah sudah paham Ustaz, nggak boleh menyembah selain Allah. Oke, tata cara beribadahnya gimana? Inilah sholat. Dan ini yang akan kita kaji ke depannya dalam waktu yang mungkin tidak cukup satu kali pertemuan. Sebab ilmu harus diambil pelan-pelan. Tidak bisa diambil ilmu sekaligus langsung sekali. Tidak bisa. Rasulullah makanya diturunkan wahyu kepada beliau berapa lama? 22 atau 23 tahun. Antara itu.
Itu menunjukkan bahwa ilmu harus diambil pelan-pelan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Allah berfirman seperti itu. Sesungguhnya kami menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Al-Qur'an itu berat. Apalagi ditambah dengan hadis, maka butuh diambil pelan-pelan. Dan ini yang perlu kita lanjutkan agar teman-teman di sini ya hadir bukan karena saya di absen terus hadir di sini. Bukan sekedar itu, tapi hadir benar-benar mau mengambil warisan Rasulullah. Ingat katanya Ustadz Abdurrahman Zahir sebelumnya ya, ketika penutupan kajian Syama'il, warisan Rasulullah bukan apa? Bukan harta, bukan tanah, bukan rumah. Warisan Rasulullah adalah ilmu. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadhaha faqad akhadha bihadzin wafir. Oleh karenanya para ulama disebut dengan apa? Warathatul anbiya. Para pewaris nabi adalah para ulama. Sekarang kita sedang membagi-bagi warisan nabi yang sebenarnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang dengan pembukaan sedikit sebelum kita masuk. Kita mulai mungkin yang megang buku di halaman 71, 72 mulai ya di situ ya. Jadi pembukaan dalam agar bisa hatinya itu ikhlas mengikuti Rasulullah dalam sholat, ini perlu sedikit kita bersihkan daripada kesalahan memahami perkataan ulama. Kita mulai di situ ada perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi di sini akan dinukil oleh pengarang perkataan para ulama dari 4 madhab yang diakui dalam Islam. Mungkin tidak usah dihafalkan apa-apanya ya, mungkin sebagian tidak tahu 4 madhab ini siapa saja, tapi yang penting tahu bahwa Islam punya 4 madhab fikih. Dan kita akan lihat bagaimana perkataan para imam-imam pemimpin dari madhab ini tentang hadis Rasul sebagai patokan utama. Kita mulai di situ. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina. Tidak halal bagi seseorang pun untuk mengambil pendapat kami. Ini Imam Abu Hanifah bilang gitu ya. Malam ya'lam min aina akhadna. Selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Maksudnya apa? Ketika ulama bilang A, B, C, kata Imam Abu Hanifah, nggak halal kamu ambil sampai kamu tahu kenapa kami mengambil pendapat itu. Tentu ini bukan untuk semua orang, tetapi maksudnya Abu Hanifah adalah ketika datang sebuah hadis dan itu menyelisihi pendapatku sendiri, pendapat pribadinya Abu Hanifah, maka ambillah hadisnya tadi. Sebab seorang ulama mungkin sekali jatuh ke dalam kesalahan. Tidak ada manusia yang datang setelah Rasulullah yang maksum terjaga dari kesalahan. Oleh karenanya para ulama pun pernah salah. Oleh karenanya kita lihat ada beberapa versi dalam pendapat fikih. Dan di sini kita akan mengenal pelan-pelan bagaimana para ulama tadi, mengapa terjadi perselisihan. Sebab Allah tidak ridha ada manusia yang selamat dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Nanti kita lihat perkataan yang lain ya. Oleh karenanya Abu Hanifah mengatakan, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sahih hadisnya, maka itu adalah madhabku. Ini kata Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau mengatakan juga ya, fa innana bashar, kami para ulama adalah manusia. Naqulul qaulal yaum wa narji'u anhu ghadan. Hari ini kami bilang A, besok bisa bilang B. Ini wajar terjadi ketika Anda belajar dari para ulama. Anda lihat, oh iya, Syekh ini punya 2 versi pendapat. Itu biasa. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya 2 versi. Versi ketika beliau di Irak, versi ketika beliau di Mesir. Dan ini wajar. Bahkan Imam Ahmad punya beberapa versi pendapat. Sebab kita manusia, ulama juga manusia. Mereka berpendapat hari ini A, besok berubah. Kenapa bisa berubah? Ketika datang dalil yang baru, ketika datang cara memahami yang baru, ketika datang kondisi yang baru, itulah kemudian terjadi perubahan fatwa. Ini diantara gambaran secara sekilas ya. Sehingga satu-satunya yang maksum terjaga dari kesalahan siapa? Rasulullah. Makanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Sudah jelas nanti hadisnya. Ustaz, saya tidak terima hadis ini. Kenapa? Soalnya Imam Abu Hanifah bilang gini. Ketika kelihatan jelas dengan tegas bertentangan, maka Anda harus memilih perkataannya siapa? Rasulullah.
Sebab Imam Abu Hanifah tidak mengetahui semua hadis dan tidak ada ulama yang mengetahui semua hadis. Para ulama berbeda-beda dalam kemampuan mereka atau mencapai mereka ke dalam hadis-hadis Rasul, berbeda-beda. Abu Hanifah tinggal di Irak ketika itu sedikit sekali hadis karena ketat. Para ulama sangat ketat menerima hadis di Irak ketika masa itu karena banyak terjadi pemalsuan hadis. Dan kita lanjut mungkin selanjutnya ya. Jadi sampai ini beliau punya murid namanya Abu Yusuf. Nah, ini sedikit cerita ya. Muridnya Abu Yusuf ini suka menulis apapun pendapat Abu Hanifah, ditulis. Abu Hanifah bilang apa, ditulis. Abu Hanifah bilang apa, ditulis. Maka kata Abu Hanifah, "Waihaka ya Ya'qub, celaka kau, wahai Ya'qub, Abu Yusuf, la taktub kullama tasma' minni." Jangan kamu tulis apapun yang kamu dengar dari diriku. Fa inni qad ar-ra'yal yaum wa atrukuhu ghadan. Bisa jadi sekarang aku berpendapat dengan suatu pendapat, besok aku tinggalkan. Hari ini bilang A, besok bisa jadi bilang B. Itulah manusia. Karena ulama tetap juga manusia. Ini ya. Jadi ini adalah penekanan Abu Hanifah tentang masalah tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain Abu Hanifah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitaballah wa khabarar rasul fatruku qawli." Apabila aku berpendapat dengan suatu pendapat menyelisihi Al-Quran ataupun hadis Rasul, maka tinggalkan pendapatku. Ini diriwayatkan berkali-kali dari Abu Hanifah, menunjukkan kebenaran bahwa Abu Hanifah sangat mencintai kebenaran. Sampai beliau bilang, yang benar itu belum tentu pendapatku bisa jadi salah. Karena beliau mengakui bahwa mungkin ada hadis yang beliau belum ketahui, mungkin ada pemahaman tentang ayat yang belum beliau ketahui. Ini bentuk tawadhu'nya ulama, dan tidak mengklaim dirinya sebagai sosok yang bersih dari kesalahan. Ini penting ya ditanamkan, seorang dai, seorang hamba pasti berbuat salah. Kita lanjutkan kepada imam yang kedua, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, yang mewarisi ilmu-ilmu para tabi'in di Madinah. Beliau yang mewarisi ilmu-ilmu murid-muridnya para sahabat Nabi di Madinah. Tetapi beliau tidak melakukan perjalanan menuntut ilmu keluar Madinah. Beliau tinggal terus di kota Madinah, kota Nabi. Dan beliau ini termasuk ulama ahli hadis, tetapi tidak semua hadis beliau ketahui. Tidak semua hadis beliau ketahui. Dan ini penting ya. Maksudnya dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan kepada kita, tidak semuanya di situ. Kita lihat perkataan Imam Malik sama senada dengan perkataan Abu Hanifah. Perhatikan, "Innama ana basyarun ukhti'u wa usib." Sesungguhnya aku ini hanya manusia. Aku bisa benar, aku bisa salah. Fanzuru fi ra'yi, lihat lagi pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh. Apapun pendapatku yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ikuti. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Apapun pendapatku yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, tinggalkan. Inilah betapa cintanya seseorang kepada kebenaran. Sangat cinta kepada Al-Qur'an dan sunnah sehingga pendapatnya dijatuhkan di bawah. Iya, pendapatku bisa jadi salah menyelisihi, dan dia takut menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lihat perkataan Imam Malik ya. Beliau mengatakan, "Laisa ahadun ba'dan nabiyyi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi." Atau dalam riwayat yang lain ya, beliau mengatakan, kullun yuqbalu minhu qawluhu aw yurad illa sahibu hadzal qabr aw kama qala. Semua orang perkataannya atau pendapatnya bisa diterima atau ditolak kecuali pemilik kubur ini. Siapa pemilik kubur ini? Rasulullah, sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi, karena beliau tinggal di kota Madinah. Beliau mengisi majelis di Masjid Nabawi. Semua pendapat bisa diterima, bisa ditolak, kecuali pendapat Rasul. Rasulullah kalau berkata, maka itu harus diterima. Ini kata Imam Malik bin Anas rahimahullah. Baik, kita lanjut kepada imam yang ketiga, muridnya Imam Malik langsung. Siapa? Imam yang terkenal di negeri kita Indonesia, Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i, imamnya mazhab negeri ini. Beliau, mari kita lihat perkataan beliau ya. Saya tidak nyebutkan semua, boleh dilihat di kitabnya ya kalau mau lihat semuanya, tapi di sini langsung saya nukil pendapat beliau yang dinukil di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim, dalam salah satu kitab beliau. Ajma'al muslimun, telah sepakat semua ulama muslim,
anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahad. Telah sepakat seluruh ulama muslim, semua ulama mujtahidin sepakat bahwasanya barang siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tadi karena pendapat orang lain. Udah jelas ini hadisnya seperti ini, kata Imam Syafi'i, tidak boleh dia meninggalkan hadis tadi hanya karena pendapat ulama A atau B. Dan senada dengan ini ada perkataannya Ibnu Abbas yang sama seperti ini. Sampai beliau dengan marah ya, aku mengatakan perkataan Allah dan perkataan Rasul, sedangkan kamu mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sampai seperti itu ketatnya para ulama dalam menjaga agama ini. Kita lanjutkan bagaimana Imam Syafi'i mengatakan lagi ya. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wada'u ma qultu." Apabila kalian mendapati di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan juga mirip dengan perkataan Abu Hanifah, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku sendiri. Jadi ini adalah bagaimana Imam Syafi'i, cukup banyak di sini dinukil Imam Syafi'i, sangat banyak ya tentang masalah ini. Nukilannya bukan satu dua, beliau ada banyak tentang betapa cintanya beliau berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ini mirip-mirip sama ya, nukilannya beliau sama-sama semua. Bahkan beliau di sini dalam nukilan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan, idza ra'aitumuni aqulu qaulan wa qad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Apabila kalian menemui aku berpendapat dengan pendapat sedangkan hadis Rasul yang sahih menyelisihi pendapatku, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah akalku ketika itu sedang pergi, sedang hilang. Sampai beliau merendahkan dirinya di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya. Imam yang terakhir, muridnya Imam Syafi'i, siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang sering kita dengar hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Begitu mulianya beliau, sampai-sampai kalau kita lihat berapa banyak orang yang namanya Ahmad di dunia, sangat banyak ya. Termasuk sekarang di Eropa dan di Amerika, nama terbanyak adalah Muhammad, kedua adalah Ahmad atau Abdullah. Termasuk paling ramai nama ini dipakai di negeri-negeri kafir sekalipun. Tetapi ketika disebut nama Imam Ahmad, hanya tertuju kepada Ahmad bin Hanbal. Sebegitu mulianya seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita lihat bagaimana Imam Ahmad berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'i wala al-Auza'i wala Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian bertaklid kepadaku. Taklid itu membebek, mengikuti secara buta, ngikut, pokoknya apa aja ikut terus gitu ya. Tidak dilihat, dicek lagi. Jangan kalian mentakliti aku, tidak pula mentakliti Malik, tidak pula Syafi'i, tidak pula Auza'i, tidak pula Sufyan ats-Tsauri, tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya dicek lagi hadisnya seperti apa. Langsung lihat perkataan Rasulullah, itu adalah sangat lebih dekat kepada penerimaan seorang hamba. Lebih mudah untuk ditaati. Kalau saya bilang Syekh Fulan bilang berkata begini-begini, antum masih agak ragu kan ya? Tapi ketika dikatakan Rasulullah SAW bersabda, lebih mudah untuk ikut. Itulah fitrah manusia. Kita lanjutkan berikutnya ya. Di dalam baik, Ustadz, apa enggak berlebihan dengan hal seperti itu? Tidak. Ini sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Bagi yang megang bukunya halaman 87-88 ya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai pemutus perkara, hakim. Ini menunjukkan kekuatan sunnah Rasulullah
Bahkan dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, takut-takut mereka tertimpa suatu fitnah, cobaan, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Ini adalah ancaman bagi orang yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah, tapi dia tidak mau mengikutinya. Sebab termasuk dari membangkang kepada perintah Rasulullah. Nah ini tetapi tentu tidak satu seragam semua sunnah Rasul dipahami langsung harus diikuti semua. Tetapi ada yang wajib dan ada yang mustahab, baik diikuti, tidak wajib. Nanti kita akan rincikan satu persatu perlahan-lahan. Baik, waktunya masih ada sisa. Nih ya. Pelan-pelan kita akan mulai dengan persiapan sholat itu sendiri. Sebenarnya baiknya kita mulai dengan sifat wudhu Nabi. Cuman kapan-kapan saja mungkin ya. Kita langsung mulai dengan sholat saja. Kapan-kapan kita bisa ngadakan kajian kitab sifat wudhu Nabi, seperti apa tata cara Rasulullah dalam berwudhu. Kita mulai dulu, penting sekali untuk diketahui bahwa ketika mau sholat harus jelas dia sudah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ini insya Allah bapak-bapak, saudara-saudara sudah tahu ya tentang perkara ini, dipelajari dulu ketika masih sekolah. Kemudian tentang masalah pakaian sholat harus menutupi aurat. Masalah penting, masalah aurat ini juga sederhana tapi bermasalah. Saya sering temui teman-teman atau di luar sana ya, orang sholat tapi pakai kaos atau baju yang pendek, ketika dia sujud tersingkap sininya ya, apa? Punggung yang belakang, padahal itu termasuk aurat atau tidak? Termasuk aurat. Nah ini kadang sudah tahu tapi sepelekan. Tidak boleh menyepelekan hal ini, khawatir sholatnya batal, tidak sah. Kemudian jikalau mungkin pakaiannya sebisa mungkin tidak membentuk tubuh, maksudnya auratnya terutama misalnya celana-celana yang terlalu sempit dihindari, khususnya sampai menutupi paha, bagian kemaluan yang berat, yaitu bagian kemaluan depan dan pantat. Sebisa mungkin tidak membentuk, itu lebih baik. Itu penting ya. Kemudian juga dalam masalah aurat ini banyak, kapan-kapan nanti kita akan kaji. Ada sebuah kitab yang bagus membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat. Dan itu merujuk kepada banyak sekali hadis yang bagus untuk dipelajari suatu saat nanti kalau sudah selesai kitab ini ya. Kita lanjutkan. Kemudian tempat sholat juga harus bersih. Dan tempat sholat ini diperhatikan baik-baik, bahkan juga termasuk seluruh permukaan bumi, itu semuanya kalau dia suci maka boleh dipakai untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Tirmidzi, hadisnya sahih, al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Semua tempat di muka bumi ini adalah masjid, tempat sholat. Kecuali maksudnya boleh melakukan sholat di situ, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kuburan dan kamar mandi tidak boleh sholat di situ. Ini kekhususan yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat terdahulu. Kemudian di dalam perkara-perkara sholat, tempat-tempat sholat tadi, karena disebutkan tadi tentang kuburan, memang Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Tidak boleh kalian sholat menghadap ke kuburan dan tidak boleh kalian duduk di atas kuburan. Dan tentang masalah ini ada banyak sekali hadis-hadis yang lain tentang larangan duduk di atas kuburan atau berkaitan dengan sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan. Ini adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, detik-detik Rasulullah sebelum beliau wafat, hari-hari terakhir beliau berpesan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini juga menjadi peringatan Rasul, khawatir ketika beliau meninggal nanti dijadikan tempat kuburan beliau sebagai tempat sholat, tempat ibadah. Ini adalah peringatan yang Rasulullah langsung sampaikan, dan sehendaknya kita mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, nanti mungkin kita bahas lebih panjang tentang masalah tersebut, tetapi
Ketika sholat maka kita mencari arah kiblat. Berdasarkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini penting juga ya. Sebelum sholat melakukan hal tersebut dipastikan sudah menghadap kiblat ataukah tidak. Kecuali ada beberapa keadaan dia tidak harus menghadap ke arah kiblat. Misalnya ya, ketika dia sedang berada di atas kendaraan dan dia tidak bisa turun dari kendaraan tadi, atau kondisinya tidak mungkin untuk melaksanakan sholat dengan berdiri di kendaraan tadi, maka dia boleh berkendara dengan kendaraan tersebut, melakukan sholat di atas kendaraan tadi dalam kondisi duduk tadi dan tidak harus menghadap ke kiblat. Ini yang disimpulkan oleh para ulama. Cuman memang ada perselisihan tentang apakah itu boleh sholat wajib ataukah tidak. Itu yang menjadi permasalahan. Nanti kapan-kapan kita akan nukilkan tentang masalah ini, sebab ada riwayat di dalam masalah sholat di atas perahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Masih ada waktunya ya. Ini penting mungkin karena bapak-bapak sekalian biasanya melakukan perjalanan jauh ya. Sebelum kita masuk tata cara sholat gerakan tangannya, ini mungkin akan dibahas dimulai di pertemuan yang akan datang. Kita bahas dari gerakan tangan, ada berapa versi Ustadz ngangkat tangan? Nah, gitu ya. Ada berapa versi sendekap di sini? Nanti ada kita kenal. Ternyata tidak hanya satu versi dari Rasulullah SAW. Dan itu membuat kita jadi lebih terbuka ya. Tidak mudah menyalahkan orang. Oh ini orang ini kok gerakannya kayak gini. Ternyata ada dalilnya, hadisnya juga ada. Nah ini penting biar kita jauh lebih legowo, lebih toleran, lebih apa ya? Tidak mudah menuduh orang lain sesat atau salah. Ini penting juga ya. Kemudian di sini masalah mengendarai kendaraan. Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dalam hadis riwayat Hakim dan sanadnya di sini dinyatakan sahih, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah suatu saat sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di perahu kapal. Maka beliau bersabda, "Sholli fiha qa'iman." Salatlah di kapal tadi dalam kondisi berdiri. Illa an takhafal gharaq, kecuali kamu takut tenggelam ketika kondisi berdiri. Maka dia bisa salat dalam kondisi selain berdiri. Jadi ini ada beberapa perincian yang mungkin tidak cukup waktunya di sini. Insyaallah di waktu-waktu yang akan datang kita akan kenal. Ada beberapa hal yang lain yang penting juga dalam sholat. Sholat sebenarnya seharusnya dalam kondisi berdiri, tetapi kondisi-kondisi tertentu terkadang membolehkan orang tidak kondisi berdiri. Hal yang lain juga penting dalam tempat sholat adalah meletakkan sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh adalah pembatas sholat, sehingga antara dia dengan sutroh tidak boleh ada orang yang melewatinya. Nah ini penting sekali ya. Kalau kita melihat kepada Rasulullah SAW itu sendiri, beliau selalu menjadikan sesuatu sebagai sutroh. Dalam hadis yang diriwayatkan di sini ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya juga sahih secara sanad dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, Rasulullah bersabda, "Liyastatir ahadukum fis salati walau bisahmin." Hendaklah salah seorang dari kalian memasang sutroh pembatas salat walaupun hanya dengan anak panah. Karena ketika itu masjidnya dari tanah ya, di sini nggak bisa nancapkan anak panah. Kalau masa itu ditancapkan gitu. Atau tongkat atau yang lain-lain itu lebih baik. Kalaupun kondisinya tidak ada, sebisa mungkin cari. Itu lebih menyesuaikan diri dengan sunnah. Walaupun memang para ulama berpendapat bahwa garis itu juga bisa dikategorikan sutroh, tetapi ketika Anda menjadikan benda yang jelas sebagai sutroh, itu jauh lebih dicintai, sebab itu lebih dekat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal ada tiang seperti ini, ada benda sesuatu, itu jauh lebih baik. Ataupun orang, ada orang Anda sholat di belakangnya, itu jauh lebih baik. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita fokuskan secara ringkas agar setelah belajar ini tahu apa yang mau dipraktekkan.
Gitu ya. Kedepannya insya Allah kita akan lebih praktis dengan nanti ada yang maju ke depan di sini ya, terus ngasih contoh. Mungkin kita lebih praktikal gitu ya ke depannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kesalahan boleh sampaikan kepada saya untuk dikoreksi. Saya sangat terbuka terhadap koreksi dari Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.